Hai guys, perkenalkan nama saya Novia N. Erlero. Saya dari Prodi PPKN dengan NIM 230401040015. Kali ini saya menjelaskan sedikit tentang apa itu filsafat dan beberapa pertanyaan yang lain. Oke, simak video berikutnya ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih itu filsafat? Filsafat itu berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophie, yang berarti cinta dan akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu tak terbatas, karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip dan asal mengenai seluruh realitas yang ada. Bahkan apa saja dapat dipertanyakan, termasuk filsafat itu sendiri loh. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa rasa kagum, kaget, dan takjub dalam filsafat itu perlu? Singkatnya adalah tentang cara berpikir. Bayangin nih, cara berpikir itu adalah semacam roda atau gear yang bergerak dalam kepala kita dan juga memengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kalian baca video berikut ini. Masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu jelaskan bagaimana proses mitos berubah menjadi logos. Jadi, dengan menyimpulkan beberapa hasil, kita dapat mengatakan bahwa mitos yang bertindak sebagai bentuk sejarah, pertama dari pemahaman holistik tentang dunia pada tingkat kesadaran primitif, adalah salah satu sumber pengetahuan filosofis yang paling penting, dan sejumlah ciri mitologi. Kesadaran masuk ke dalam filsafat menjalani interpretasi rasional tertentu. Pada saat yang sama, filsafat mempertahankan komponen non-rasional dari kesadaran mitologis yang terkait dengan persepsi puitis dan kiasan tentang dunia yang tidak kalah pentingnya bagi setiap orang dan untuk perasaan keberadaan holistik. Oleh karena itu, filsafat muncul sebagai upaya mengatasi kesadaran mitologis dengan hubungan subjek atau objek yang tidak dapat dipisahkan dan sejak awal bertindak sebagai bentuk pemahaman yang paling rasional tentang keberadaan. Hal ini untuk menguraikan secara singkat jalan terbentuknya filsafat sebagai transisi dari mitos ke logos. Ciri lain terbentuknya filsafat adalah sebagai bentuk dari etimologi konsep ini. Keinginannya akan kebijaksanaan yang memaksa kita untuk memikirkan secara singkat apa yang tersembunyi di balik konsep ini dalam sistem filsafat pra-filsafat dan awal. Secara tradisional diyakini bahwa filsafat yang berpindah dari mitos ke logos yaitu memiliki jalur perkembangannya sendiri yang teoristis dan rasional. Pada saat yang sama mengatasi pemahaman kunonya cinta akan kebijaksanaan. Namun bagi kita tampaknya hal yang ini jauh dari masalahnya, bahwa pemahaman filsafat kuno yang tradisional bahkan hingga saat ini memungkinkan kita untuk menunjukkan beberapa ciri-ciri yang tidak dapat diungkapkan tanpa konsep kebijaksanaan. Pertanyaan yang selanjutnya, uraikan pemikiran salah satu filsuf yang ada dalam makalah atau yang kamu kuasai. Oke, baik, saya di sini memilih satu tokoh, yaitu Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting
dalam sejarah filsafat Barat. Dia adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Plato sangat berpengaruh dalam pemikiran filsafat Barat dan kontribusinya begitu besar sehingga ia dianggap sebagai pendiri Akademi Athena, institusi pendidikan tertua yang pernah ada di Barat. Plato dikenal sebagai filsuf idealis yang berfokus pada konsep-konsep seperti kebenaran, kebijaksanaan, keadilan, dan keindahan. Dia juga sering menggunakan kisah-kisah dan dialog-dialog untuk mengajarkan ide-idenya, sehingga beberapa karyanya seperti De Republik dan Symposium menjadi salah satu karya paling terkenal dalam sejarah filsafat. Kebenaran tidak pernah merugikan siapapun yang mengikutinya, kata Plato. Plato dan dialog Sokratik. Plato adalah seorang filosof Yunani kuno yang terkenal dengan pemikiran yang mendalam. Salah satu metode filosofi yang digunakan Plato dalam karyanya adalah dialog Sokratik. Dialog Sokratik adalah sebuah teknik di mana seorang guru mengajukan pertanyaan kepada muridnya untuk mendorong pemikiran kritis dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Dalam dialog-dialognya, Plato menggunakan tokoh utamanya yaitu Socrates untuk mengajukan pertanyaan yang merangsang diskusi tentang topik-topik filosofis. Tujuan Sokratik adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran, sementara menyadari bahwa kebenaran itu sendiri sulit dipahami. Dialog yang memunculkan pertanyaan bukanlah dialog, kata Plato. Pendekatan Plato terhadap dialog Sokratik mempengaruhi filosofinya secara keseluruhan. Ia percaya bahwa pengetahuan tidak dapat dicapai melalui pengamatan, tetapi melalui dialog dan pengajaran. Dalam dialog-dialognya, Plato mengeksplorasi berbagai topik, termasuk kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, dan kecantikan. Dalam dialog Meno, Plato mengajukan pertanyaan, apakah kebajikan itu dapat diajarkan? Dan membuka diskusi tentang filsafat kebajikan. Dalam Republik, ia membahas tentang bentuk ideal pemerintah dan peran filsuf dalam pemerintah. Metode filosofi Plato yang menggunakan dialog Sokratik hanya sangat berpengaruh di dunia filosofi. Filosofi dialog dan pertanyaan masih digunakan hingga saat ini dalam membantu pemahaman tentang topik-topik filosofis. Teori ide Plato. Salah satu konsep utama dalam pemikiran filsafat Plato adalah teori ide. Plato percaya bahwa di luar material yang kita lihat di sekitar kita, terdapat dunia yang lebih tinggi dan abstrak, yang ditempati oleh ide-ide atau bentuk-bentuk murni. Plato menganggap bahwa dunia material hanya merupakan refleksi atau imitasi dari dunia ide. Menurut Plato, ide-ide adalah asal mula dari segala sesuatu dalam dunia material. Ketika kita melihat objek-objek di dunia material, kita sebenarnya sedang melihat imitasi dari ide yang berkaitan. Sebagai contoh, ketika kita melihat pohon, yang sebenarnya kita lihat adalah imitasi dari ide pohon yang terdapat di dunia ide. Ide-ide asal mula dari segala sesuatu dalam dunia material. Konsep teori ide ini memiliki implikasi filosofis yang penting. Plato berpendapat bahwa untuk mencapai pengetahuan yang benar, kita harus berpaling dari dunia material dan memfokuskan diri pada dunia ide. Kita hanya dapat mendapatkan pengetahuan yang benar melalui rasionalis dan refleksi. Sebagai contoh, hanya dengan merenungkan ide keadilan, kita dapat memahami apa arti keadilan dan yang sebenarnya. Sementara teori ide Plato telah banyak dikritik, konsep ini tetap menjadi perdebatan yang menarik di dalam dunia filsafat modern. Banyak filsuf telah terinspirasi oleh ide-ide Plato dan menawarkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai teori, ide, dan konsep-konsep yang terkait dengannya.
konsep negara ideal dalam pemikiran Plato, yaitu bagi Plato negara ideal adalah negara yang menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh warganya. Negara ideal menurut Plato adalah yang diperintahkan oleh filsuf atau pemikir yang secara intelektual mampu memahami kebenaran yang sejati dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, idealisme politik Plato dikenal karena teori bahwa negara harus dipimpin oleh para filsuf yang memahami kebenaran dan keadilan. Menurut Plato, keadilan adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, ia mengembangkan sistem kelas sosial berdasarkan kemampuan dan bakat individu, dan bukan berdasarkan kekayaan atau asal-usul mereka. Negara ideal Plato menciptakan keadaan di mana individu dapat berkembang secara penuh dan mencapai tujuan hidup mereka dengan menghormati kepentingan. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Pemikiran apa saja yang kamu dapatkan dalam mata kuliah pengantar filsafat? Jadi saya dapat mengetahui bahwa belajar filsafat membuat saya kaget, bingung, dan penasaran dengan cerita-cerita yang ada. Dan juga belajar filsafat membuat saya bertanya-tanya apakah benar dunia ini tercipta dari air, api. Ketika belajar filsafat, menurut saya kita akan dihantui dengan banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga pemikiran kita tidak tenang dan membuat kita bingung dengan dunia ini. Banyak muncul para filsuf-filsuf yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda sehingga kami para pembaca bingung dengan pemikiran mereka masing-masing. Dan saya juga beranggapan bahwa ketika kita belajar filsafat, kita tidak akan mempercayai Tuhan, tetapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Filsafat itu adalah ilmu dan bukan mengajarkan tentang keagamaan, sehingga ketika kita belajar filsafat, kita dapat diajak untuk berpikir dan berimajinasi dengan pemikiran kita sendiri. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Bye-bye.